Mhm. Bro, karena kayaknya ada yang udah nggak sabar nih, katanya langsung aja dong bahas saham-saham. Sabar, woi, pemanasan dulu. Oke, Heeh. Bro Eki, gue pengen tanya terkait dengan indeks harga saham gabungan tadi, udah sempat dibahas. Jadi gue pengen tanya sisi sektoral gitu ya, di tengah kondisi market yang kayak sekarang. Ini sektoralnya ini apakah hanya beberapa aja yang menarik untuk kita lakukan teknik scalping swing itu, Mhm. atau sebenarnya teknik scalping swing ini bisa berlaku di semua sektor, di kondisi market kayak manapun sebenarnya bisa gitu. Saya lebih sepakatnya di setiap saham itu bisa gitu. Jangankan big caps, gorengan juga bisa gitu. Cuman tentunya likuiditasnya ngaruh gitu. Kalau untuk sektoral, yang kalau sektoral sekarang yang menarik ya mostly sih banking ya gitu. Cuman banking saya sudah nggak punya barang gitu ya kan. Saya nggak punya Iya, barang iya, iya. banking, telat, nah saya nggak kejar gitu. Jadi better bagi saya tahan posisi gitu, tahan diri gitu. Mending tahan posisi, tunggu yang lain, benar-benar confirm gitu, baru deh agresif. Jadi nggak apa-apa. Kalau untuk sektoral ya, saya nggak melihat ada satu sektoral yang menonjol bagus sih gitu. Lebih ke Oke, oke, saham oke, dan oke. kepentingan gitu. Oke, oke. Berarti ngelihatnya memang langsung dari sisi emiten ya, bukan dari sisi sektoral, karena memang ya nanti dari setiap sektor ini akan ada emiten-emiten yang menonjol, Betul. begitu ya. Nah, Oh, ngomong-ngomong tentang itu, ini udah 200 nih. Oke, gua kasih satu pertanyaan ultim. Tadi udah sempat 201 oh, ya. Moga-moga bertahan nambah lagi nih. oh. Gua pengen kasih satu pertanyaan ultimate nih. Apakah bisa kita analisa juga pakai aplikasi cuan nanti? Terkait yang hot hari ini adalah saham ABMM kalau nggak salah. Hmm. Ada Lo Keng Hong, ada Hermanto Tanoko katanya nambah barang di sana, tapi harga sahamnya malah turun. Nah, Hmm. gimana ini pandangan dari Bro Hengki ini, boleh nggak nih dikasih analisa versi cuans? Eh, ABMM ya, ABMM seharusnya dia Iya. karena dividen trap ya kan? Mm-hmm. Dividennya lumayan besar. Jadi kalau saham-saham yang biasa bagi dividen besar, nggak perlu, kalau bagi saya nggak perlu buru-buru gitu. Dan kita tahu dari Mm-hmm. profilnya Pak Lokeng Hong juga bukan beli saham besok terbang gitu. Kalau besok Iya. terbang juga sentimen market. Jadi dia lebih ke keep Mm-hmm. barang-barang dia. Nah kalau untuk ABMM ini ya jelas perusahaannya sehat, uptrend gitu, bagus, banyak banyak orang hebat di belakangnya. Cuman bagi Mm-hmm. saya nggak perlu terlalu buru-buru karena baru selesai dividen, biasanya dia akan sideways. Nah di sideways sana baru deh cari entry posisi harga yang menarik kalau saya lihat nih dari segi ABMM gitu. Hmm, Mm-mm. oke, oke, oke. Jadi ini bukan karena ada investor gedenya masuk atau gimana pun itu bukan gitu ya. Tapi ini murni mekanisme pasar aja ya, Betul. gitu ya. Karena kalau kita lihat memang kalau Pak Lo ngambil barang itu pasti jangka panjang gitu ya. Tadi di sini juga ada rekan Cuan Troopers kita, moga-moga nih Cuan Troopers nih yang nanyain investment of stock Asia. Katanya dia Ah, bilang ah, kalau Pak Lo Keng Hong itu beli berarti itu memang untuk di hold jangka panjang gitu ya, ya. supaya investornya yang jadi kaya. Ya emang bener, namanya juga Mm-mm. investor gitu Eh, ya. Kalau apa tuh namanya, alirannya Bro Hengki ini adalah menjadi seorang trader gitu mm-mm. ya. Nah, Bro Bro Hengki, ini banyak yang sepertinya juga pengen bertanya gitu ya terkait dengan emiten-emiten. Salah satu deh di spill dulu nih karena bertahan nih di 200-an nih ya viewersnya. Boleh di spill dulu nggak nih? Ah, ah. Salah satu emiten yang menonjol yang diperhatikan oleh Bro Hengki, boleh nggak nih? Salah satu aja nih, salah satu. Hmm, salah satu ya. Kalau saya kemarin kalau nih sekalian Hmm, kalau kalian join Cuans gitu ya kan buka iya. Sukor, terus saya entry apa kalian bisa lihat. Saya beli saham apa, saya jual di saham berapa. Jadi benar-benar kelihatan misalnya portofolio saya berapa gitu. Nah, berapa persen masuk. Nah, itu nanti akan kelihatan di Cuansnya. Kalau saya itu semalam ya. Ya, betul semalam gitu ya kan. Tanggal 19 Mei. Nah, kalau saya koleksi saham NPMX gitu. Kenapa Oh. NPMX? Karena saya tahu tanggal 24 itu dia jadwalnya bagi dividen. Dia sorry ada RUPS. Nah, dan biasa di jadwal RUPS itu ada pembagian dividen.
Kalau dividen yield dia itu biasa 20%. Nah, kalau saya sekarang lebih trading ke saham-saham seperti gitu. Nanti ada sentimen, tapi saya nggak ambil dividennya ketika ex-date gitu kan rame. Nah, saya jual di sana aja. Saya nggak mau ambil dividennya. Jadi itu style saya. Nah, itu saham yang saya pegang gitu. Sisanya saya pegangnya udah dari bawah gitu. Kalau saya dari bawah pegang, MPMX saya pegangnya itu di harga 1165 gitu. Ada juga satu account di 1150. Nah, kalau saya yang udah naik banyak, saya bilang ya berapa gitu ya, kan nggak applicable lagi gitu. Cuma MPMX harganya masih beda-beda tipis lah kalau dengan harganya sekarang saya. Begitu. Oke. MPMX ya, wah dikasih tahu lagi di levelnya berapa gitu ya. Tapi ingat, John Troopers ya, disclaimer on, keputusan jual beli ada di jempol kalian masing-masing. Jadi ini ya, profil risikonya juga apa namanya, porsi untuk ngambilnya juga diperhatikan ya, John Troopers. Karena Bro Hengki ini profesional trader ya, saya pun mungkin nggak bisa selihai Bro Hengki karena beda-beda ya. Jadi memang harus menyesuaikan diri memang ya. Nah, ini ada yang bilang, ini komennya lucu juga sih nih, dari tadi saya perhatiin nih. Bandar gorengan itu siapa? Jawab dong. Kalau gue tahu mah gue kasih tahu ya. Ini masalahnya gue nggak tahu siapa bandar gorengannya ya. Gitu. Jadi ya gak ada yang tahu ya, John Troopers ya, bandar gorengan itu siapa. Nah, ini wah, saya seneng nih kalau viewersnya bertahan di angka yang di atas 200 nih. Kalau naik lagi nanti saya kasih pertanyaan ultimate lagi deh. Nah, Bro Hengki ini ada yang bilang katanya Bro Hengki sedang hold JPFA swing. Nah, bener nggak ya? Ini mau dijawab apa enggak nih Bro? Atau kita next dulu aja nih? Kayaknya itu pertanyaan deh. Kalau pegang Jakfa sih saya enggak gitu. Saya lebih sukanya trading cepin. Nah, saya ada beberapa kali trading cepin. Kalau Jakfa saya nggak pernah trading gitu. Karena saya lebih sukanya cepin ya gitu ya. Kemarin saya iya buy on breakout-nya 48 20-an lah, maybe something gitu. Cuman saya udah jual di 5.000 dekat 5.100 saya sudah jual gitu. Saya udah nggak punya barang lagi. Jadi Jakfa saya nggak pernah trading Jakfa sama sekali. Saya tradingnya cepin gitu. Oh gitu. Wah, kayaknya dia mancing sih ini Bro. Dia bilangnya Java, kira kasih tahu ya cepin. Pinter juga. Iya, pinter juga nih mancingnya nih. Oke. Nah, Bro Hengki, ini ada yang nanya dari tadi nih ya, udah 3 kali nih yang nanya tentang view-nya. Nah, ini dia. View-nya MEDC katanya Medco jebol di support 870 885 gimana katanya. Saya udah punya barang 870, masih cicil, pasang stop loss di 825. Nah, haruskah di stop loss atau gimana nih? Oke, sebenarnya kamu sudah ada plan. Jadi terlepas orang lain ngomong gimana pun, stick to your plan gitu. Karena itu yang terpenting dalam kita trading. Jadi kita ada agenda. Jadi ibaratkan kayak, bangun pagi jam 7 makan, jam 8 saya baca buku, jam 9 saya trading, sampai jam 4 gitu. Nah itu udah schedule-mu. Jangan biarkan orang lain mengganggu schedule kamu gitu. Karena itu yang kamu mikir, kamu schedulein itu karena kamu ngerasa itu paling baik buat dirimu. Nah, begitu juga dengan trading. Jadi kalau Medco, kamu ada stock trading plan-nya di 820 cut loss gitu ya kan, ya udah jalanin aja gitu. Karena kamu entry posisinya 870. Nah, kalau view saya sendiri gitu ya Medco ya. Medco, nah kalau kamu lihat LK-nya, Medco LK-nya jelek nggak? Q1-nya 2023 nggak jelek sama sekali. Cuman karena dibanding dengan Q1 2022 ya pasti kebanting banget gitu karena Q1 2022 itu cemerlang, ada perang gitu kan, harga minyak naik gila-gilaan. Sedangkan sekarang ya biasa aja kembali ke normal. Jadi kalau untuk Medco saya sih jauhin dulu itu satu karena dia break support, nah, sesuai dengan kamu bilang, volumenya besar gitu ya, udah distribusi terus-terusan. Jadi better cari saham yang lain dulu gitu. Saya agak serem kalau misalnya saham komoditas ya gitu ya. Saham komoditas itu LK itu paling ngaruh banget. Jadi kalau saya trading LK, saya lihatnya biasa gitu. Ini LK-nya gimana gitu. Jadi kalau LK-nya jelek, LK-nya naik karena acuan harga, nah berikutnya kamu tinggal ikutin acuan harganya aja. Acuan harganya gimana? Acuan harganya parah. Oh ya udah, pasti LK-nya akan jelek. Kecuali dia hedging. Nah, itu kamu harus pandai-pandai cari tahu. Seperti itu.
Oke, menarik. Udah Wah, ini mulai. viewersnya juga Ara nih, 285 nih sekarang nih ya. Heeh, Saya punya satu pertanyaan nih yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. heeh. Jadi gini, Bro Hengki, kita di Sukor Sekuritas ini dari tim riset kita baru aja ngeluarin riset report Mhm, bahwa MDKA ini potensinya bagus banget untuk dikoleksi. mhm, Ada kita ngeluarin juga target untuk TP ya, take profitnya itu di level 6550. Nah, mhm, riset reportnya seperti apa? Ini nanti bisa didapatkan tentunya melalui aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Tapi saya pengen minta view heeh. dari Bro Hengki seperti apa. Nah, pas banget nih udah 300. Boleh dong kita di Sukor take profit di 6550. Dari cuan gimana nih Bro Hengki? Oke, mungkin ini ada view yang agak berbeda ya. Kalau saya kan Ya, kebetulan silakan trading, silakan. jadi saya riset gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya, sorry kalau misalnya ada Mhm. perbedaan pendapat gitu. Iya. Nah, kalau saya itu nggak suka saham-saham yang exit dari, sorry, yang entry dari MSCI gitu. Nah, Oke. MDKA ini sendiri entry ke MSCI 17 Maret. Jadi biasanya saham-saham yang entry di MSCI itu kurang bagus untuk jangka pendeknya gitu ya. Tapi untuk jangka panjangnya tentu MDK ini perusahaan yang super gitu, benar-benar Mhm. benar-benar perusahaan GOP lah. Banyak juga di belakangnya banyak orang-orang hebat. Jadi nggak mungkin perusahaan dan harganya dibikin berantakan gitu. Kalau untuk trading menurut saya ini menarik gitu. Kalau hold mungkin butuh tunggu posisi yang lebih sideways dulu ya. Jadi holdnya lebih tenang gitu. Karena kan untuk holder biasanya orang-orang pekerja gitu. Jadi nggak bisa pantau-pantau banget gitu. Jadi itu kalau view saya untuk MDKA ya. Seperti itu. Oke. Thank you view-nya. Ini yang saya suka ya. Jadi tiap orang itu memang harus mengerjakan PR-nya sendiri gitu kan. Tiap orang harus ngeriset. Jadi punya view masing-masing sehingga keputusan yang diambil itu bukan keputusan dari orang lain ya, dengar sana dengar Betul. sini, tapi karena memang keputusan sendiri gitu ya. Mm-mm. Nah, ini menarik. Wow, ada Bro Michael Yo juga. Halo Bro Mike. Thank you Mm-mm. for watching. Nanti moga-moga bisa IG live juga nih bareng Bro Mike. Nah, Bro Hengki pengen nanya lagi nih tentang emiten-emiten lainnya yang menarik gitu ya. Tadi kita bahas MDKA, ini kita bahas sedikit tentang teknik dong. Ada pertanyaan menarik dari Cuan Troopers. Volumenya besar, harganya turun. Apakah Mm-mm. ini pasti distribusi? Sebutan pasti di saham itu nggak ada yang pasti gitu ya. Mhm. Distribusi nggak harus turun, akumulasi nggak harus naik. Nah, itu hal yang bottom line yang perlu diingat gitu. Cuman Iya. cenderung saham-saham yang volumenya besar gitu ya, volume besar, jebol support turun, nah itu warning lah seperti gitu. Itu sudah tanda-tanda nggak baik. Nah, kalau kalian lihat gitu ya, kalau kalian ada HP lagi charting, kalian lihat, nah kalian bisa lihat ESA gitu, saham Surya Esa Perkasa. Nah itu juga sedemikian gitu, volumenya besar, jebol support, ya udah cenderung ya dibantai-bantai gitu. Ada teknikal reboundnya nggak ada gitu. Cuman kalau saham-saham seperti itu biasa saya colek dari watchlist. Kenapa? Iya. Karena kita tahu kalau sahamnya cenderung turun, ngapain kita ngelawan ngelawan maut kan kalau kayak gitu. Jadi saya lebih cenderung ya Hmm. ya udah liatin aja gitu, saya liatin aja gitu. Kalau saya gatel saya scalpingin gitu. Cuman kalau untuk swing big no gitu. Oke, kalau swing big no ya. Kalau kondisinya udah kayak gini, thank you nih untuk tips-tipsnya karena penting untuk kita punya teknik dan strategi ya bagi seorang trader, bagi seorang swing trader itu supaya nggak apa namanya supaya probability profitnya ini bisa jadi lebih gede ya kurang lebih kayak gitu. Oke, Bro Hengki, ini dari tadi juga banyak yang nanya nih kayaknya ini karena udah 300 jadi saya akan Heeh. eh, nanya yang paling banyak ditanyain di kolom komentar ya ini terkait dengan emiten BRIS ini udah kayaknya udah lama ya kayaknya udah lama nggak terdengar emiten ini tapi belakangan mulai terdengar lagi. Nah viewnya dari Bro Hengki ini seperti apa dan jangan lupa ini sambil Bro Hengki riset-riset pendek ya sambil ketik-ketik saya pengen ngajak para cuan troopers
untuk screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini. Bantuin saya dong screenshot, kemudian di post, di tag ke Sukor, di tag ke Join Cuan, di tag ke IG pribadi saya juga boleh, gitu ya. Dan Wiguna ya IG pribadi saya. Kalau Bro Hengki IG pribadinya apa nih? Boleh di tag juga nggak? Boleh aja. Very happy kalau di tag juga. Hengki Adinata. Gitu. Hengki Adinata ya, tag kita berempat ya, karena kita lagi nggak bisa screenshot nih teman-teman ya, jadi minta tolong di screenshotin, tolong di tag ke kita nih buat kenang-kenangan ngobrol sama Bro Hengki. Thank you. Untuk Cuan Troopers yang nge-tag, thank you banget. Silakan Bro untuk Breeze. Kalau untuk Breeze ini, personally it's my favorite gitu, Breeze. Kenapa tuh Bro? Bukannya udah turun dalam ya kemarin ya? Satu, inflow-nya itu luar biasa bagus kalau untuk Breeze ya. Inflow-nya itu bukan main. Jadi asingnya itu akumulasi terus-terusan. Asingnya itu aggressively buying di stock gitu. Nah, cuman kemarin kena sentimen gitu, kena diserang cyber lah. Nah, itu hancur, jatuh gitu. Tapi ketika sahamnya jatuh, pertanyaannya apakah itu distribusi? Oh, enggak gitu. Setelah saya cek ini, sebenarnya ini sangat-sangat special case gitu. Ini nggak distribusi sama sekali. Nah, jadi sebenarnya Breeze itu layak banget untuk di watchlist gitu. Cuman dia ada masalah ya di 18-20-nya itu gagal break terus-terusan gitu. Iya. Nah, jadi kalau Breeze ini saya sih sangat suka, cuman posisi entry-nya belum begitu pas gitu. Dan ketika dia jatuh 2 hari, nah kalian bisa kelihatan ketika dia rebound-nya juga kencang banget gitu. Karena ya kenapa? Karena sahamnya ini dalam tanda kutip ada isi gitu, bukan saham yang hanya lagi digoreng. Nah, ini sahamnya ada sesuatunya apa? We don't know yet gitu ya kan. Jadi ketika kita udah tahu udah terlambat. Nah, jadi kalau Breeze ini one of my personal favorite, saya sih berharap indeks jatuh sedikit, nah Breeze-nya jatuh. Nanti saya akan cari entry-entry-nya dekat sana. Seperti itu. Wow, thank you. Ini menarik banget ya. Ini berarti nggak yang benar ya, yang tadi yang Bro Hengki bilang nggak selamanya kalau dia merah itu berarti dia distribusi, enggak. Tapi ternyata ini ada aksi akumulasi besar gitu ya dari investor asing dan lain sebagainya. Wah, menarik banget. Jadi Cuan Troopers mungkin juga bisa take a look untuk emiten Breeze ini ya. Semoga tadi technical guidance-nya ini bisa bantu para Cuan Troopers nih untuk bertransaksi di emiten tersebut.